Nah, kita tahu bahwa bonus demografi akan happening ya di Indonesia gitu. Jadi artinya apa? Artinya kita akan menerima atau memperoleh jumlah usia produktif penduduk usia produktif itu dalam jumlah yang sangat besar. Artinya ada ledakan penduduk usia 15 sampai 64 tahun gitu ya. Itu dari tahun ke tahun akan meningkat dan akan menjadi puncaknya pada tahun 2045. Next please. Nah, sementara hasil sensus tahun 2020 itu menyatakan bahwa ternyata lebih dari 50% penduduk Indonesia adalah kelompok penduduk gen milenial yang terdiri dari 25% ya, 87. Nah, kemudian gen Z itu 27,94% ya. Dan generasi lainnya adalah Gen X dan Baby Boomer. Nah, ada spesialnya di sini. Kedua generasi ini ya mampu beradaptasi lebih cepat dibandingkan dengan generasi yang lain. Dan di sisi lain ya perilaku masyarakat ini sudah berubah dari aktivitas offline ya, menjadi aktivitas online ya. Walaupun tidak semua, tetapi aktivitas online ini sudah bukan hal yang tabu lah gitu. Contohnya sekarang saya melakukan Zoom meeting, seminar lewat online dan bisa dimanapun. Nah kemudian next please. Ya, kalau kita kaitkan dengan perbandingan visi misi dari capres cawapres ya, saya hanya menyoroti satu saja. Kalau kita bicara ekonomi digital ya, di sini sebenarnya bicara tentang ketenagakerjaan bisa, ekonomi perdagangan bisa, gitu ya, digital payment juga bisa, financial technology juga bisa. Tetapi ternyata yang diusung oleh visi misi capres dan cawapres ini menekankan pada ini ya, program-program untuk milenial dan Gen Z, dan saya fokus pada pekerjaan milenial dan Gen Z. Nah ternyata program dari paslon nomor 1 ini adalah menghadirkan 15 juta pekerjaan baru, kemudian mengembangkan kewirausahaan di kalangan Gen Z. Sementara dari Pak Ganjar Mahfud itu menargetkan 17 juta lapangan kerja baru, dan Pak Prabowo dan Mas Gibran itu mendorong perusahaan swasta dan BUMN untuk kuota pekerjaan bagi pemuda dan penyandang disabilitas. Nah, kemudian next please. Nah, kalau kita bicara tentang pekerjaan, ya, khususnya untuk milenial dan Gen Z, ini sebenarnya ada perubahan dunia kerja, ya. Kenapa? Karena ada otomatisasi dan digital teknologi yang mendorong transformasi di dunia kerja. Dulu ada pekerjaan-pekerjaan yang mendominasi ya, tetapi sekarang sudah terhapuskan. Contoh misalnya jalan tol. Dulu kita kalau lewat jalan tol kita bayar pakai uang cash. Jadi ada orang yang menerima pembayaran uang cash kita dan membayarkan kalau kita uangnya itu lebih ya. Nah tetapi sekarang dengan adanya e-tol, pekerjaan itu penjaga tol ya, sudah tidak ada gitu. Nah sehingga dengan adanya perubahan transformasi digital ini mengakibatkan pekerjaan-pekerjaan baru muncul dan pekerjaan-pekerjaan yang sudah tidak dibutuhkan ya, itu terhapuskan. Nah, selain itu juga ada perubahan pola kerja, hubungan kontrak kerja,
dan durasi kerja lebih banyak lagi, mereka lebih menggunakan ICT. Nah, implikasinya apa sebenarnya? Kalau kita bicara implikasi, ya tadi muncul banyak pekerjaan baru yang mempunyai beberapa tantangan unik. Misalnya ya, definisi dan status pekerjaan. Banyak freelancer. Nah, banyak pekerja kontrak ya, on demand market. Kita sebutnya GIG worker. Nah, mereka-mereka ini sebenarnya tidak memperoleh perlindungan sosial dan keselamatan dan kesehatan kerjanya pun juga kadang terabaikan. Kemudian di sisi lain, sistem pengupahannya itu juga tidak standar, apalagi dengan peraturan ketenagakerjaan. Kadang-kadang regulasi tidak bisa menyentuh mereka. Next please. Nah, pandemi COVID ini malah mengakselerasi adanya transformasi digital. Jadi kalau kita bicara tentang transformasi digital, ini ada hubungannya dengan pandemi COVID, karena sebenarnya sudah ada sebelum COVID, tetapi dengan adanya pandemi COVID malah mempercepat. Nah, masalahnya ya, masih ada ketimpangan digital, baik itu ketimpangan akses, literasi ya, sehingga kadang-kadang ada masyarakat yang bisa memperoleh benefit, tetapi di sisi lain malah tidak bisa mendapatkan benefit. Contoh misalnya kalau orang Batak, walaupun dia bisa nyetir mobil, dia nggak bisa menjadi driver online ya. Nah, seperti itu contohnya. Nah, kemudian di sisi lain dampaknya adanya pandemi COVID ini memperbanyak orang-orang yang tadinya bekerja di sektor formal menjadi sektor informal karena mereka terkena PHK misalnya. Nah, di sisi lain karena pandemi COVID ini, maka ya mau tidak mau, suka tidak suka, sektor informal ini akan meningkat. Nah, kemudian proteksi tenaga kerja. Tidak ada yang namanya sistem perlindungan upah, proteksi sosial, bahkan misalnya BPJS Ketenagakerjaan pun ya, atau BPJS Kesehatan itu kadang-kadang tidak dimiliki oleh pekerja yang ada di sektor informal atau di gig worker. Nah, kemudian next please. Nah, sehingga kita mengenal ya, apa yang namanya gig economy. Ada fleksibilitas. Jadi sekarang kan online base ya, ada sebagian yang masih melakukan offline base, tetapi online base sekarang sudah marak. Jadi fleksibel. Kita bisa bekerja dimanapun, kapanpun, lebih fleksibel. Kemudian ada variasi pendapatan. Satu orang misalnya bisa bekerja di 7 tempat karena bayar remote. Kemudian ada juga diversifikasi keterampilan dan adanya ketidakpastian keamanan kerja, karena mereka kan kebanyakan kadang-kadang hanya bermitra, tetapi tidak ada kontrak kerja secara formal, gitu ya. Dan sehingga di sini karakteristik gig ekonomi yang lainnya adalah karena tadi ada penggunaan ICT yang lebih banyak, maka ketergantungan pada teknologi ini adalah suatu keharusan. Nah, next please. Nah, sehingga dengan adanya gig ekonomi ini kita mengenal adanya gig worker, jadi online base, lebih pada online base, bukan offline base atau lokasi bisnis. Mereka yang bekerja bisa di mana saja, kapanpun, dengan koneksi internet ya, seperti yang sekarang saya lakukan, juga merupakan salah satu bahwa kita sudah menggunakan online
base ya untuk suatu pekerjaan. Nah, contoh misalnya pekerjaan yang lain, ya freelancer, seseorang yang posting di sosmed gitu ya, apa itu TikTok, Instagram, WhatsApp, ya. Mereka bisa meraup pendapatan, keuntungan dari situ. Kemudian mengajar dengan online misalnya, ahli desain dan seterusnya, peneliti ya, seperti saya, ya itu juga bisa melakukan online ya, melakukan pekerjaan dengan online. Next please. Nah, masalahnya kalau kita bicara di worker, berarti kita perlu yang namanya keterampilan khusus gitu ya. Kalau orang yang gaptek nggak akan bisa untuk menjadi gig worker, atau kalau orang yang gaptek tidak bisa melakukan pekerjaan secara online gitu. Nah, tetapi di sisi lain biayanya pun lebih fleksibel. Biasanya mereka hanya dengan bermitra, misalnya dengan driver online, ojek online, platform e-commerce dan seterusnya. Nah, sehingga karena lebih fleksibel ya, mereka sebenarnya lebih rentan. Walaupun memang itu lebih efisien ya. Nah, di sisi lain, kenapa ada fenomena gig worker ini ya? Karena kurang ini apa namanya? Orang lebih suka bekerja lepas, gitu. Tidak terikat. Ya, misalnya ada satu orang bisa bekerja di 7 perusahaan, ya, menjadi konsultan, gitu. Atau satu orang bisa menjadi driver online di beberapa platform, gitu. Itu sangat memungkinkan sebelum mereka adalah gig worker. Next please. Nah, di sini kita tahu kondisi di Indonesia bahwa sebenarnya status pekerjaan yang menggunakan internet ini sebenarnya paling tinggi adalah karyawan gitu. Nah, dan kalau kita menggunakan data Sakernas, gig worker ini sebenarnya erat kaitannya dengan sektor berusaha sendiri, berusaha dibantu, pekerja bebas, dan di sektor pertanian misalnya. Nah, kemudian artinya apa? Next please. Artinya ini fenomena sektor informal ini meningkat ya. Teman-teman bisa lihat dari tahun ke tahun jumlah employment yang ada di sektor informal di provinsi satu dengan provinsi yang lainnya trennya meningkat. Next please. Nah, pendapatan di sektor informal itu padahal lebih rendah ya dibandingkan dengan pendapatan formal. Ini secara average ya, saya gunakan data Sakernas tahun 2022. Nah, next please. Mohon maaf ini karena waktu sudah. Pendapatan yang lebih rendah ya, kita pekerja yang berada di sektor informal dan gig worker ini sebenarnya mereka tidak proper ya mendapatkan jaminan sosial ya, baik kepesertaan jaminan sosial itu dari tahun 2018 2021 kalau di sektor formal itu masih relatif tinggi ya, sekitar 40%. Tetapi ketika mereka bekerja di sektor informal ini hanya berkisar 1-2%. Next, nah kita akan mengharapkan ya gagasan ide-ide dari para cawapres ini dan capresnya itu untuk bisa mengurai masalah-masalah yang ada di sektor tenaga kerjaan ya, khususnya yang kaitannya dengan ekonomi digital, karena mereka memberikan satu target 15 juta, 17 juta pekerja yang formal, yang lapangan pekerjaan. Next please, sekali lagi. Nah, langsung saja. Nah ini ya, saya ingin tunjukkan ini adalah kondisi di mana
angkatan kerja kita itu jumlahnya banyak, ada ledakan penduduk usia muda, tetapi hanya 12% saja yang mempunyai pendidikan tinggi. Next please. Sehingga kita harus mengatur suatu skema perlindungan pekerjaan ya, seperti perlindungan hari tua, keselamatan ya, karena mereka akan lebih banyak bekerja di sektor informal dan low level ya, skill. Nah, sehingga apa yang harus dilakukan ya, kita minta nanti gagasan-gagasan apa seperti peningkatan pendidikan ya, agar tidak terjadi low skill labor trap. Demikian Mas Farhan, saya kembalikan ke Mas Farhan. Baik, terima kasih.